Selamat datang buat yang baru datang. Sekali lagi kalau yang baru datang, tolong di rename namanya. Cantumin nama kampus, dan makanan favorit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di THPM kita malam hari ini. Suaranya nggak ada ya? Boleh direspon, Kak? Shalom semuanya. Malam, Kak. Shalom. Shalom, shalom, selamat malam, Nah, selamat malam. gitu dong. Shalom. Kita harus responsif. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Oke, Sehat semua? Ade. Sehat. Haleluya, Harus sehat, bersuka sehat, cita, sehat. apalagi ketemu saudara seiman semua di sini. Jarang-jarang kita ketemu, dan cuman kesempatan ini di THPM ini. Jangan lupa kalau merespon di unmute ya. Oke, teman-teman, kita akan memulai THPM kita pada malam hari ini. Dan untuk itu, sebelum kita mulai THPM-nya, untuk doa pembuka, saya minta tolong Mas Ima untuk pimpin kita dalam doa pembuka di THPM kita malam ini. Silakan Mas Ima. Oke. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami bersyukur karena malam ini kami boleh ada waktu bersama untuk berfellowship pria, menikmati firman-Mu yang nanti mau dibawakan Neles, dan mendengar sukacita dari teman-teman kesaksian. Kami mau menyerahkan Tuhan acara THPM malam ini, biar Engkau saja yang hadir, biar kami semua hatinya dibukakan sehingga apapun yang difirmankan boleh hidup di dalam hati kami dan bertumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, your life on pure and it's gone. J is for Jesus, for he was first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of each pure and is one. J is for Jesus, for he was first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself through and spell joy. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian oleh Mas Ima. Pada Mas Ima saya silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya, Malam, Mas Ima. bisa dengar suara saya ya? Dengan jelas. Oke, soalnya saya pakai handphone, laptop saya nggak bermasalah, jadi pakai handphone. Saya bersyukur dan berterima kasih boleh diberi kesempatan untuk sharing iman, sharing pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Sebenarnya waktu Kak Opin ngasih saya, Mas Ima kesaksian ya, terus saya tanya, temanya apa? Wah, temanya agak susah, nanti mungkin dijelaskan sama Bung Neles ya. Saya jadi bingung, wah temanya apa ya? Saya mau cerita aja tentang bagaimana saya diubahkan, iman saya dibentuk di Persekutuan Joy. Kalau teman-teman melihat sekarang, Joy sudah menjadi persekutuan yang besar,
yang menurut saya segala fasilitas cukup banyak dan dilengkapi oleh Tuhan. Tapi waktu saya join pertama kali itu kalau nggak salah 95 atau 96, saya diajak sama Yermi. Masih ingat ya, kalau yang teman-teman 95 untuk ikut Joy. Dan awal-awal saya agak takut-takut masuk Joy, tapi waktu di Joy saya jadi ketagihan untuk ikut bersekutu di Joy. Tapi Joy yang dulu nggak kayak gini ya. Joy waktu dulu, saya ingat kita masih sewa di Bokri, SMA Bokri. Jadi waktu malam biasanya kita datang duluan, terus kita rapi-rapi meja sama kursi. Kita rapiin, dipinggirin semua, baru kita tata dan kita adain persekutuan. Awal-awal mungkin saya ya masih cupu ya ikut, tapi lama-lama saya merasakan ada perubahan yang besar. Perubahan itu antara lain saya melihat semangat teman-teman untuk mau punya waktu bersama dengan Tuhan. Kemudian semakin lama kita semakin besar, tapi saya waktu awal juga naik turun ikut Joy, kadang datang ikut, besoknya enggak. Tapi akhirnya saya berkomitmen untuk ikut persekutuan, dan ya apapun saya melihat betapa Tuhan sungguh dahsyat, Dia menyediakan semua kebutuhan. Saya ingat cerita Yermi dulu waktu kita nggak punya gitar, ada teman-teman LIP dari Korea datang untuk memberi kesaksian kayak mission trip gitu. Gitarnya ketinggalan, akhirnya kita punya gitar. Sedikit demi sedikit semua dipelengkapi dengan Tuhan. Saya ingat juga waktu itu kita ada open air ya kalau nggak salah di Dallas. Kami semua setiap departemen disuruh sharing tentang visi masa depan. Waktu itu saya ingat banget Bang Sopar itu cerita begini. Saya pingin punya, almarhum Bang Sopar ya, punya ruang multimedia dengan komputer yang lengkap, dengan teman-teman yang expert di bidangnya untuk melakukan pembuatan short movie kayak gitu-gitu. Kami hampir semua yang di situ ketawa sama dia. Tapi akhirnya semua dicukupkan sama Tuhan. Saya benar-benar melihat betapa Tuhan sedikit demi sedikit melengkapi persekutuan Joy. Kalau boleh saya ibaratkan, di Joy itu dulu kayak ini, kayak kita jalan di padang gurun, nggak ada vision, terus kenapa kita harus ikut persekutuan Joy? Tapi semakin lama saya benar-benar dibentuk. Saya sekarang menjadi pribadi yang lebih disiplin, lebih menghargai orang, itu juga karena di Joy. Saya ingat waktu ikut retreat kalau nggak salah di Gesos UKDW ya, kita ada sesi dengan Pak Son. Terus pas pagi kan Pak Son bilang jam 7 kita di ruang untuk kumpul. Waktu saya datang baru beberapa, terus Pak Son nulis di papan tulis kayak ngitung gitu, 1, 5 menit lagi 2, 5 menit lagi 3 gitu, sampai akhirnya semua datang dan lengkap. Terus Pak Son bilang gini, saya ini mencatat berapa orang yang datang on time, berapa orang yang terlambat. Terus dia bilang, kalian itu leader, kalian tidak semestinya datang terlambat, justru kalian harus datang lebih awal untuk bisa melayani teman-teman yang lain. Bagaimana seorang leader bisa melayani kalau persiapannya kurang, kalau datangnya telat? Nah, sejak itu saya belajar untuk disiplin. Setiap kali ada pertemuan, saya nggak nyinggung-nyinggung ya. Setiap kali ada pertemuan, kita selalu berusaha tepat waktu. Kalau bisa datang lebih awal. Ini membentuk karakter saya. Saya benar-benar diubahkan di Joy, dan setiap hal Tuhan
selalu memberkati persekutuan Joy. Sampai di akhir-akhir pelayanan saya sempat menjadi staf di Joy sampai sekitar tahun 2000. Saya melihat betapa Tuhan memberikan berkat yang luar biasa di persekutuan Joy. Saya tidak tahu dengan pengalaman teman-teman dengan persekutuan Joy, apakah Joy selama di Joy mendapat berkat yang luar biasa, tapi saya secara pribadi benar-benar dilihatkan betapa besar karya Tuhan dalam hidup saya. Setelah dari Joy pun, saya sempat bekerja, sampai sekarang saya bekerja di sebuah sekolah swasta di Jakarta Barat, namanya Iktus. Di situ saya sekarang sudah hampir 13 tahun di situ. Kenapa saya betah? Karena spiritnya hampir sama dengan di Joy. Sekolah kami punya visi, whoever come will be transformed life. Jadi siapa yang datang akan diubahkan kehidupannya. Saya merasa ini seperti Joy. Joy, siapapun yang datang ke persekutuan Joy, sedikit demi sedikit diubahkan. Bahkan kalau saya bilang Joy itu kayak padepokan yang bikin bubble. Jadi kita ini bubble-nya, terus kita terbang hingga di tempat yang lain, di sana mendirikan Joy. Saya merasa banyak Joy Alor, ada banyak teman-teman yang rindu untuk bersekutu dan menjadi kayak cabangnya. Saya nggak bilang cabang ya, tapi itu yang terjadi. Benar-benar firman Tuhan berkembang pesat dengan visi yang luar biasa, dengan berkat yang luar biasa. Terakhir, karena jatah saya cuma 15 menit, kata Opin. 2 tahun yang lalu, saya sendiri kena stroke. Saya juga nggak tahu kenapa saya kena stroke. Saya sempat kaget dengan kondisi saya, tapi ya itulah yang terjadi. Saya sempat takut karena anak saya masih kecil. Terus bagaimana saya nanti bisa bekerja dengan kondisi saya sampai 6 bulan pertama itu 3 bulan pertama saya hanya berbaring di tempat tidur. Saya berdiri pun di papa istri saya. Terus benar-benar saya kayak nggak ada harapan, tapi ya saya merasa diberkati lewat teman-teman yang mendoakan saya, lewat pekerjaan saya, lewat sekolah saya, semua dicukupkan sama Tuhan. Bahkan saya yang berpikir, wah Tuhan, saya kan ikut terapi di Boyolali, itu tempatnya namanya di Dokter Indra. Setiap kali saya periksa, setiap minggu ya saya periksa, itu bayar dokter sama obatnya itu 3 atau 4 juta. Setiap minggu, bayangin sebulan udah 12 juta lebih. Bagaimana saya bisa bertahan dengan ini? Dan saya juga sempat, Tuhan kenapa Tuhan kasih kayak gini sama saya? Tapi saya merasa Tuhan tidak meninggalkan saya. Amin. Amin. Murid-murid saya yang di sekolah, dia kumpulin dana. Dan jumlahnya yang terkumpul luar biasa, dan saya bisa membayar semua dokter-dokter. Dan bahkan sampai sekarang ada beberapa yang masih dukung saya dalam finansial. Saya benar-benar, Tuhan sungguh luar biasa. Mungkin satu hal yang saya bisa simpulkan adalah saya ingat khotbah dari pendeta favorit saya, Raditya Olwan. Dia pernah bilang gini, jika Tuhan ingin, jangan beri titik dalam hidupmu jika Tuhan ingin koma. Maksudnya kalau Tuhan belum menentukan kamu titik, just go ahead, just berusaha. Sekarang saya menyadari dan merasakan betapa
dulu 1 tahun yang lalu saya jalannya masih pincang. Saya untuk berbicara saja kadang terengah-engah karena capek gitu. Tapi lama-kelamaan saya merasa saya dipulihkan sedikit demi sedikit. Saya sekarang ke sekolah juga bisa mengajar seperti biasa lagi. Memang ada keterbatasan sedikit ya, kayak jalannya belum 100%, tapi itu semua saya syukuri. Saya merasakan benar-benar mengikut Tuhan sesuatu yang luar biasa. Mengikut Tuhan bukan suatu kebodohan. Mengikut Tuhan benar-benar kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya di dalam hidup saya. Itu saja teman-teman yang saya bisa sharingkan ke teman-teman. Semoga ini menjadi berkat buat teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan kurang atau belum mendapat penyeselaian. Ya, belum dapat solusi. Belum dapat solusi, tapi saya percaya di hidup kita itu memang ada 2 sisi. Kalau Star Wars bilang dark side and the light side. Mungkin kita lagi di dark side, tetapi jangan khawatir, Tuhan pasti suatu saat akan menunjukkan kepada kita secara pribadi kalau kita benar-benar punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Saya menjadi saksi, saya salah satu saksi bahwa Tuhan sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kita. Lebih efektif, tidak habis. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati semua. God bless you. Saya kembali Mas Ima. Terima kasih Mas Ima untuk kesaksiannya, sungguh menjadi inspirasi buat kami dan juga memotivasi kami dan sangat memberkati buat kami semua yang hadir di THPM malam ini. Pengalaman iman yang luar biasa dari Mas Ima. Terima kasih Mas Ima, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk itu saya mohon kesediaannya Kak Adi Toflin untuk berdoa buat kesaksian daripada Mas Ima. Kak Adi, ya. Kalau Yuk. Suara saya kedengeran ya? kedengaran Kak, kedengaran. Silakan Kak. Ya. Makasih Kak. Oke. Ya, mari kita sudah sama-sama mendengarkan tadi kesaksian dari Mas Ima. Mari kita sama-sama berdoa untuk Mas Ima. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur untuk persekutuan kami malam hari ini, mengucap syukur untuk kesaksian dari Mas Ima yang sudah sangat memberkati kami semua pada malam hari ini. Kembali kami mengingat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kami, yang terus mengubah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan terima kasih Tuhan, di dalam pergumulan Mas Ima, Tuhan terus menunjukkan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Walaupun kami anak-anak Tuhan terbatas, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang sungguh di luar kemampuan kami untuk membayangi siapa Allah kami, tapi kami alami di dalam kehidupan kami bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam setiap pergumulan kami secara khusus di dalam kehidupan Mas Ima. Oleh karena itu, sesuai dengan kesaksian Mas Ima, bahwa kalau Allah belum berhenti di dalam kehidupan, belum mengatakan berhenti di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan Mas Ima, Tuhan akan terus menunjukkan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami secara khusus dalam kehidupan Mas Ima. Oleh karena itu ya Bapak, kami serahkan kehidupan Mas Ima hamba-Mu ini untuk terus
Tuhan pakai di dalam pelayanannya sebagai seorang guru dan juga di dalam dia pemulihan kesehatannya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Kak Adi sudah pimpin kita dalam doa, mengajak kita untuk kita tetap percaya sama Tuhan dalam keadaan apapun, dan kita pun akan dikuatkan melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Neles pas sesuai dengan tema kita pada THPM malam ini, percaya karena kebodohan pemberitaan Injil. Dan itu seperti apa? Saya silakan Kak Neles untuk membawa firman Tuhan, dan semoga itu bisa mereminder kita kembali lagi tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Karena pastinya setelah keluar dari, artinya setelah keluar dari dunia joy, kita pasti masing-masing menghadapi pergumulan yang berbeda-beda dengan tantangannya masing-masing, dan itu pastinya tidak hanya saya secara pribadi, tapi teman-teman juga pasti meyakini bahwa banyak hal yang kita alami yang membuat kita berbeda dan bahkan seringkali jatuh ketimbang kita waktu di Joy. Ya, silakan Bang Neles. Baik, MC Kondang yang luar biasa. Apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas, Abang. Haleluya, Tuhan baik ya. Selamat malam teman-teman semua. Mas Ima, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Ya, saya diberkati dan hati saya disentuh oleh kesaksian Mas Ima. Terima kasih Mas. Teman-teman semua, senang sekali kita bisa berjumpa dalam THPM pada malam hari ini ya. Terima kasih teman-teman masih tetap setia di THPM. Terima kasih teman-teman yang selalu setiap minggu mengorganize THPM. Ada tim ya yang sudah selalu bekerja untuk menyiapkannya ya. Saya tahu bahwa teman-teman juga memiliki kesibukan ya di kantor, bisnis dan ngurus keluarga. Tapi puji Tuhan, teman-teman tetap setia dan semangat. Dan puji Tuhan kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk terus melayani Tuhan dan diberikan kepercayaan untuk melayani kemuliaan namanya. Sebenarnya saya ketika diminta jadwal oleh Mbak Opin, saya bilang bahwa saya dijadwalkan saja bulan Desember atau tahun depan. Itu gitu aja ya. lah, kecil. Ya bisa kau improvisasi sedikit, tapi untuk baju dan kostumnya itu Mbak kayak Opin. Bisa minta tolong di mute dulu, Kak. iya kayak gitu. Itu belakangnya itu kan Itu yang disebutin ya ngomongnya itu ya. Ya, saya bilang ya, saya tolong dijadwalkan aja bulan Desember atau tahun depan. Karena ya, jadwal syuting saya memang padat, teman-teman. Ada beberapa drama Korea yang harus saya take, jadi ya cukup padat ya. Tapi tiba-tiba saya disodorkan dengan jadwal yang temanya lumayan berat, seperti kata Mas Ima itu tadi ya. Temanya ini lumayan berat ya sebenarnya. Ya. Karena tapi ya sudahlah, karena sudah ditodong sama ipar, ya mau tidak mau harus mau gitu ya. Baik, malam ini kita akan membahas firman Tuhan yang luar biasa. Oleh teman-teman dari tim THPM, saya diberi judul Percaya Karena Kebodohan Pemberitaan Injil. Nah, teman-teman, saya izin untuk mengubah judul ini. Ya, saya akan lebih fokus pada Injil adalah kekuatan dan hikmat Allah, bukan pada karena kebodohan pemberitaan Injil. Mengapa demikian? Karena dalam ketika saya menyiapkan perikop ini dalam Bible study saya,
perikop yang diberikan oleh teman-teman, saya coba belajar dan membaca berulang kali, merenungkan teks dan konteks ya. Teks selalu berdiri dengan konteks yang ada pada saat surat ini dikeluarkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. Namun saya fokus pada 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24 ya. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa malam ini Tuhan izinkan kami untuk duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar sabda. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Tolonglah kami yang memberitakan dan yang mendengar. Roh Kudus menopang kami supaya kami mengerti hikmat dan kekuatan Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 1 ayat 22 sampai 24. Firman Tuhan demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Ya teman-teman, kalau dibaca, Paulus tampil dalam surat Korintus ini dengan nada yang tinggi. Ya, saya melihat seperti Paulus lagi emosi. Ya, kenapa demikian? Karena Paulus langsung pada ayat 18 dia menggunakan satu diksi yang tidak biasanya. Dia menggunakan diksi bodoh. Ya, diksi bodoh. Itu sudah cukup keras. Ya. Nah, diksi bodoh ini digunakan oleh Paulus untuk dua subjek. Subjek yang pertama adalah untuk orang yang akan binasa. Lihat di ayat 18. Ya. Coba 1 Korintus 1 ayat 18. Di situ dikatakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Wow, muncul tampil dengan diksi bodoh. Ya, bodoh bagi siapa? Bagi mereka. Siapa subjek bodoh itu? Mereka yang akan binasa. Jadi Paulus mengatakan bodoh bagi orang yang binasa. Dan yang kedua, Paulus mengatakan bodoh kepada subjek yang kedua, yaitu orang yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kita lihat di ayat 21. Di ayat 21 dikatakan, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh karena hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan orang yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang yang percaya oleh pemberitaan Injil, oleh kebodohan. Paulus mengatakan juga bodoh, meskipun itu dalam versi yang berbeda. Nah, dari hemat saya, kata bodoh yang digunakan Paulus ini adalah ungkapan marah. Satu, betul-betul dia menegur orang yang binasa. Satu, dia mengatakan, oke lah, Injil ini seperti sesuatu yang bodoh, tetapi Allah mau menyelamatkan orang yang percaya terhadap kebodohan itu. Coba diperhatikan baik. Jadi Paulus emosi. Ya. Kenapa dia begitu emosi? Kita lihat jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini mereka tidak begitu yakin dengan pemberitaan Injil. Di mana inti dari pemberitaan Injil itu sendiri bahwa Yesus Kristus telah disalibkan, mati, dan bangkit. Mereka sulit percaya. Ya jelas sulit percaya, karena jemaat di Korintus terdapat dua mayoritas di situ. Yaitu pertama adalah keturunan orang-orang Yahudi diaspora di situ. Dan yang kedua adalah orang-orang Kristen, orang-orang percaya keturunan Greka atau Yunani. Ya, kita tahu Korintus itu sekarang adalah Yunani ya. Korintus itu adalah Greka atau Yunani yang kita kenal sekarang. Nah, orang Yahudi itu berbicara tentang kebenaran kebangkitan Kristus, mereka tidak percaya, mereka minta tanda. Ya. Karena itu kalau kita baca
di dalam ayat 23, orang-orang Yahudi orang-orang batu sandungan orang Yahudi, batu sandungan bagi orang-orang non-Yahudi satu kebodohan, ya. Bagi orang-orang Yahudi selalu mereka minta tanda. Mana buktinya? Tetapi bagi orang-orang satu sisi, bagi orang-orang Greka atau orang-orang Yunani, mereka bilang ini omong kosong. Ini filsafat kosong. Bagaimana bisa itu ada? Mereka tidak percaya. Tetapi Paulus, ya, Paulus dengan nadanya mengatakan bahwa, tetapi ayat 24, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Dia menekankan bahwa saya memberitakan Kristus yang disalibkan. Ya. Dan itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Bagi Paulus, pemberitaan Injil itu adalah hikmat dan kekuatan Allah. Apa yang ditekankan oleh Paulus di dalam 1 Korintus ini, jika kita menelaah secara teliti, maka kata kuat dan kekuatan Allah itu lebih sering muncul daripada kata bodoh. Coba kalau kita baca telaah baik-baik dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai ayat 31. Maka sebenarnya yang sering diksi disampaikan oleh Paulus adalah kuat dan kekuatan dibandingkan bodoh dan kebodohan. Ya, teman-teman, maaf malam ini sharing saya seperti sedikit Bible study dan cukup butuh waktu yang lama. Karena bagi saya juga ini perikop yang cukup berat. Mestinya Adi yang menyampaikan ini, bukan saya ya. Pak Pendeta ya, Adi yang harus menyampaikan, bukan saya ini. Ya, tapi ya tak ada rotan akar pun jadi, begitu Adi ya. Ya, di sini sering muncul malahan kata kuat dan kekuatan Allah dibandingkan kata bodoh dan kebodohan. Oleh sebab itu saya di dalam perenungan saya, di dalam Bible study tentang perikop ini, saya memilih untuk menekankan Injil adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Injil membuat kita kuat. Injil adalah kekuatan. Apa yang ditegaskan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 ini adalah pengulangan, penegasan dari apa yang sudah disampaikan oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 16. Maksudnya sama, bunyinya juga hampir sama. Jika saudara-saudara punya Alkitab, kita buka dalam Roma 1 ayat 16, Roma pasal 1 ayat 16. Yang sudah dapat firman Tuhan katakan amin. Sama saya? Ya. Responnya mana? Katakan amin. Amin. Yes, harus gitu ya. Jangan dimanjakan untuk selalu dipasang di di multimedia atau di PowerPoint. Kita harus punya Alkitab yang hebat ini. Ini adalah Injil ya, yang menjadi kekuatan gitu. Ya. Ya. Roma 1 ayat 16 berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Jadi saya melihat bahwa fokus dari narasi emosinya Paulus tentang pemberitaan Injil seperti kebodohan, itu hanyalah narasi emosi. Pemberitaan Injil, percaya kepada pemberitaan Injil seperti satu kebodohan. Satu narasi emosi yang sebenarnya. Tapi itu bukan yang mau disampaikan Paulus. Karena Paulus berkata, yang bodoh pun
itu sangat kuat dalam kekuatan Tuhan. Ya. Jadi fokus Rasul Paulus sebenarnya adalah Injil merupakan kekuatan dan hikmat Allah. Nah, Injil adalah kekuatan Allah menjadi fokus kita pada malam hari. Injil adalah kekuatan Allah harus menjadi kekuatan dan fokus saudara-saudara secara pribadi, keluarga saudara, gereja di mana saudara ada. Bahkan terlebih lagi untuk Joy Fellowship yang sudah hampir mencapai umur 30 tahun. Ketika saya merenungkan firman ini, saya bertanya, Tuhan mau menyampaikan apa untuk Joy? Tentang Injil adalah kekuatan Allah. Saya merasakan seperti Tuhan bilang, katakan kepada mereka. Pemberitaan Injil masih menjadi fokus yang utama dalam pelayanan di Joy. Hal ini persis sekali apa yang sementara kami lakukan di Palangkaraya. Sharing sedikit saya dengan teman-teman di Palangkaraya. Kami terus berjuang. Terima kasih kemarin kami dikunjungi oleh Bariana dari Yogyakarta. Teman-teman sangat senang dan diberkati ya. Mbak Ari, terima kasih. Ya, masih bersama kita, Bariana? Iya. Ya, terima kasih. Teman-teman menitipkan salam. Terima kasih sudah melayani di Palangkaraya. Salam balik. Ya, Mbak Riana sendiri lihat bagaimana kami di sana meskipun sebentar. Tapi kami berjuang dan teman-teman terus semangat berjuang. Kami tahu kami punya banyak kelemahan. Kami tahu kami punya banyak keterbatasan. Ya, seperti kata Mas Ima ya, Joy awal-awal ya. Di Bobkri, ya, bersih-bersih kursi, meja. Ya, persis sekali. Saya pinjam gereja untuk ibadah. Teman-teman berjuang dengan kendaraan, ada yang jalan kaki. Ya, Mas Imani dulu sering sekali jalan kaki ketika ke Joy. Ya. Dan saya dulu semangat awal-awal ke Joy karena juga ada Mas Ima ya yang menemani. Ya, saya dulu tidak bisa komputer, padahal kuliah saya informatika ya. Ya, Mas Ima dengan hati yang penuh kasih melayani saya, sama almarhum Mas Suryo ya. Saya latihan MS Word ya. Ketik-ketik laporan ya, sistem berkas gitu Mas Ima. Yang membuat capek. Tapi mereka mengasihi saya. Ya. Dan apa itu terjadi di Palangkaraya akhir-akhir ini? Tidak ada apa-apa. Lalu akhir-akhir ini kami merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di depan Serambi Salomo. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, banyak orang-orang muda mengalami kelumpuhan spiritual. Kami berusaha sepertinya mau menawarkan kenyamanan, entertainment, kesenangan. Tapi akhir-akhir ini Tuhan bilang, no. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu yang kamu harus beritakan. Yang lain hanya window dressing. Yang lain hanya pemanis. Langsung katakan to the point. Mereka harus berjumpa dengan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Supaya mereka dapat berjalan. Wah, puji Tuhan. Dan saya merasakan bahwa Tuhan menuntun kita untuk berbicara tentang Yesus Kristus orang Nazaret yang disalibkan itu. Itu adalah kekuatan gereja. Itu adalah kekuatan pelayanan para church. Itu adalah kekuatan pelayanan dari Joy Fellowship. Dan saya percaya baik orang Kristen, baik Joy, dipanggil dengan tujuan yang jelas. Yakni kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil.
Joy harus memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang dapat mengubah kita. Injil adalah kekuatan transformatif yang merubah pribadi-pribadi yang ada di Joy. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Ima. Dia mengalami transformasi ketika dia masuk di Joy. Karena ada kekuatan Injil. Lalu ada pertanyaan begini, bagaimana Joy mewujudkannya? Bagaimana cara Joy menjadikan Injil sebagai kekuatan? Bukankah selama ini kita bicara Alkitab? Bukankah selama ini kita itu yang kita beritakan? Saya ingat satu waktu ketika saya jadi calon staf, saya harus dibimbing oleh mendiang Pater Tom Jacobs. Ya. Kemarin ulang tahunnya. Persis sekali saya ingat kemarin bagaimana saya dulu dibimbing oleh Pater Tom ketika saya merenungkan firman ini. Pater Tom membimbing saya tentang saat teduh, tentang membangun misbah doa, membangun kontemplasi. Nah, di ujung percakapan konseling saya sama Pater Tom, saya bertanya, untuk apa semua ini, Pater? Lalu Romo Tom jawab waktu itu, yang saya percaya kerap kali dia sampaikan ketika di khotbah atau di dalam kelas-kelas pelatihan, bahwa Joy harus menunjukkan kekuatan Allah dengan cara setiap pribadi harus mencintai sabda, setiap pribadi harus mencintai Injil itu sendiri sebelum kita melakukan dan mewartakan Injil. Setiap pribadi harus bergaul dengan sabda, yaitu firman Allah itu sendiri, dengan sungguh-sungguh sebelum kita mewartakan. Oleh sebab itu, jika malam hari ini saya ditanyakan bagaimana Joy bisa memegang Injil sebagai kekuatan Allah dalam perjalanan pelayanan kita selama 30 tahun, dan bahkan sampai Yesus datang kembali. Ada dua hal yang saya mau ingatkan buat kita malam ini. Pertama dan terutama, Joyers, baik secara pribadi maupun kolektif, kita harus mencintai sabda Kristus. Joyers harus mencintai Injil. Joyers harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan setia melakukannya. Joyers, pribadi ataupun kolektif sebagai organisasi, harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah mencintai itu, kita harus memiliki keberanian untuk memberitakan apa yang kita cintai. Karena orang yang mencintai sesuatu akan memiliki keberanian untuk memperjuangkan sesuatu yang dia cintai. Maka kita harus memiliki keberanian. Mengapa kita harus memiliki keberanian? Yang pertama tadi saya katakan. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan memperjuangkan apa yang kita cintai. Alasan lain, kenapa kita harus memiliki keberanian? Karena Injil memiliki kekuatan transformatif. Injil memiliki kekuatan yang besar, kekuatan mujizat, atau karunia yang mengadakan keajaiban. Injil adalah kekuatan yang mengubah dan memperbarui seseorang. Ya, saya melihat diri saya sendiri ketika sebelum saya masuk di Joy, sampai saya masuk di Joy sampai hari ini. Tadi Mas Ima juga sudah sharingkan bagaimana kekuatan Injil yang transformatif itu dalam dirinya. Dan kita semua di sini, kita merasakan hal yang sama. Oleh sebab itu teman-teman Joyers yang saya kasihi, teman-teman sebangsa dan setanah air, jika kita merindukan transformasi yang besar bagi Joy dan mahasiswa di Jogja, di Indonesia, bahkan seluruh dunia,
Maka kita harus masuk di dalam inti dari kekuatan yang mendorong transformasi itu sendiri, yaitu Injil, yaitu firman yang menjadi pilar joy. Jika kita merindukan transformasi yang besar, kita merindukan satu gerakan laksana snowball yang menggelinding, makin hari kian kemari kian besar, maka inti dari gerakan itu adalah kita mencintai Injil, hidup di dalam firman-Nya, dan memiliki keberanian untuk menceritakan kepada siapa saja. Jangan sampai Joy sibuk dengan banyak hal, lalu kita lupa dengan apa yang menjadi inti. Joy berdiri untuk apa Joy ada, dan visi Joy seperti apa ke depannya. Saya tidak mengatakan bahwa kita mengurus organisasi tidak penting. Saya tidak mengatakan bahwa kita mengurus permasalahan hukum tidak penting. Saya tidak mengatakan bahwa kita mengurus hal-hal yang bersifat manajerial tidak penting. It is good. It is good. Tetapi yang saya mau tekankan malam ini bahwa back to Bible, kita harus sungguh-sungguh memegang Injil dengan kekuatannya. Dan itu yang akan menggerakkan joy. Perubahan apapun. Kita belajar dari master kita, yaitu Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Menurut dunia ini berita Injil adalah kebodohan. Tetapi di dalam kebodohan menurut dunia itu adalah kekuatan Allah yang maha dahsyat. Ya. Joyers harus setia dan berani untuk mewartakan Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit itu. Karena di salib itu ada kehidupan, di salib itu ada kasih yang maha dahsyat, dan di salib itu ada satu pembaruan transformatif yang luar biasa. Jika saudara-saudara merindukan transformasi total di Joy, yaitu kualitas dan kuantitas yang mengalami transformatif, maka saya mengajak saudara dan saya untuk sungguh-sungguh mencari dan mencintai Kristus dan sabdanya, serta berani untuk mewartakannya. Contohnya seperti apa? Saya melihat contohnya di dalam Kisah Para Rasul, pasal 3 dan 4. Kalau teman-teman masih pegang Alkitab di situ, coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul, pasal 3 dan 4. Itu perikop yang bersambung dan panjang sekali. Ya. Nah, Kisah Para Rasul pasal 3, kita mulai bahwa Petrus menyembuhkan orang lumpuh di depan serambi Salomo. Nah, ketika Petrus menyembuhkan orang di depan serambi Salomo, ternyata itu menjadi perkara besar buat orang-orang di Yerusalem. Bahkan mahkamah agama, para ahli Taurat berkumpul untuk menyidang Petrus seperti mereka akan menyidang Yesus waktu itu. Ya, Petrus, Yohanes dan murid-murid yang lain, mereka mencintai Yesus setelah mereka menerima Roh Kudus, setelah mereka mengalami peristiwa demi peristiwa. Mereka mencintai Kristus dengan luar biasa. Maka dari itu mereka berani keluar, bahwa selama ini dalam Kisah Para Rasul dan kitab-kitab Injil, mereka selama ini sembunyi, mereka diam. Tetapi ketika pasal 3 Kisah Para Rasul ini muncul, Petrus muncul dengan murid-muridnya ke publik. Mereka tidak takut dipersekusi. Mereka tampil untuk memberitakan Yesus Kristus yang disalibkan itu. Karena itu Petrus menyembuhkan, dan itu menjadi masalah. Dan muncullah perkara di pasal keempat. Kita lihat ayat ke-10. Di dalam persidangan itu, Petrus berkata, maka ketahuilah, Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yang ditekankan di situ bahwa Yesus Kristus yang kamu salibkan itu
Kalau kita baca di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus ayat 24, ya, ayat 22. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ketika Petrus dan murid-murid berani memberitakan Yesus yang disalibkan itu sebagai inti dari Injil, kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita tahu dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ayat 4. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi jika kita merindukan transformatif secara kualitas, bahwa orang menjadi percaya, secara kuantitas, bahwa Joy di Jogja akan bertambah-tambah, bukan hanya 100, bahkan ribuan orang, maka kita harus dengan berani dan gagah berani tampil mewartakan Yesus Kristus yang disalibkan itu. Ini adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ini adalah kekuatan transformatif yang akan membawa Joy semakin hari semakin dipakai Tuhan menjadi berkat buat mahasiswa di Jogja, di Indonesia, di seluruh dunia. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman yang luar biasa. Kami diajarkan bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan dan hikmat Allah yang memiliki daya dorong yang kuat untuk transformasi, perubahan pribadi lepas pribadi, perubahan organisasi, dan perubahan suatu bangsa. Karena itu tolonglah kami ya Roh Kudus, untuk kami berani mencintai firman ini, hidup di dalamnya, dan kami berani untuk menceritakan kepada siapa saja bahwa Yesus Kristus yang disalibkan itu mengasihi mereka. Berkati persekutuan kami malam ini, dan biarlah setiap pribadi diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Bang Neles untuk sharing firman-Nya, sungguh sangat memberkati. Oh, sip. Ini ada announcement-nya. Ada pendaftaran untuk Joy Anniversary ya. Nanti di September itu nanti ada link. Ada link yang berapa hari ini udah dibagikan ya link pendaftarannya. Mungkin yang belum mendaftar silakan, yang ada waktunya di momen itu bisa ngisi linknya ya. Kemudian ada lagi Bang Jimmy. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mendukung Joy dalam bentuk doa, tenaga, dan juga dana. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman yang mereminder lagi ya, untuk jika mau mendukung dan Joy lewat dana itu bisa dikirim melalui rekening Bank Mandiri ya. Ini udah ada atas nama Yayasan Joy Fellowship-nya. Kita doa tutup dulu, dipimpin oleh kakak siapa ini? Oleh Jeremia. Kak, mari kita sama-sama berdoa. Saya mengucap syukur Tuhan untuk malam ini kami bisa berkumpul di THPM untuk sharing dari Kaneles dan sharing dari Kak Ima untuk pengalaman hidupnya, dan juga firman dari Kak Neles untuk setiap yang kami dapatkan malam ini. Kami bisa belajar untuk semakin mendisiplinkan diri kami lagi untuk lebih berarah kepada Engkau Tuhan, pada firman Engkau. Dan kami juga selalu bertumbuh Tuhan setiap harinya lewat firman-Mu, lewat persekutuan ini, agar kami bisa menjadi ingat Tuhan bahwa hidup kami ini untuk terus melayani Engkau, untuk terus bertumbuh menyerupai Engkau. Dan
kami juga sudah saling mendoakan, kami juga menutup THP malam ini. Dan Engkau berkati setiap teman-teman kami, berkati juga untuk teman kami yang baru datang. Mereka bisa jadi berkat Tuhan, bisa bergabung, bisa sharingkan pengalaman hidupnya agar kami bisa sama-sama saling bertumbuh bersama Tuhan. Kami menutup THP malam ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Jere. Baik, teman-teman, Ya. mari kita bernyanyi bersama farewell song. For you, I will be praying for you. Goodbye, and we'll be praying for you. And goodbye, God bless you. Goodbye, our God is watching over you. God is watching us before you. Goodbye, and we'll be praying for you. And goodbye, may God bless you. Terima kasih, teman-teman semua. Sampai bertemu di THP minggu depan. Dan saatnya kita berfellowship time.